Awal mulanya ketika ditemukan ada gairah untuk melakukan penelitian, ya, tapi rupanya setelah itu hilang gitu saja, dan ternyata pemerintah daerah di Kabupaten Brebes ini juga tidak punya perhatian sama sekali gitu. Ya guys, assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Bang Fu Story. Tadi di awal adalah kritik Profesor Sugeng Priyadi, sejarawan dari UMP Purwokerto, tentang keberadaan candi yang oleh penduduk disebut sebagai Candi Gagang Golok. Selengkapnya tentang candi ini, kapan dibuat dan apa mitologi di baliknya, dan sejarah tentang kerajaan Galuh Purba dan terpecahnya kerajaan Sunda dan Jawa, dan kemudian lahirnya kerajaan Mataram kuno sampai Majapahit, akan diterangkan dalam video ini oleh pakarnya ya guys, Profesor Sugeng Priyadi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang disampaikan di depan peserta studi mahasiswa dari berbagai negara Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika yang tergabung dalam Human Origin Heritage kerjasama UKSW dengan Museum Sejarah Nasional Paris, Prancis. Sebelum sampai ke Merbabu, Merapi, Sumbing, Ungaran, Gunung Ungaran, kelima itu kan bumi Mataram kan digapit oleh itu Merbabu, Merapi, Merbabu, Ungaran, Sindoro, Sumbing. Tapi ada hubungannya dengan kerajaan Galuh ini? Ada. Kan kalau Galuh itu sampai perbatasan Citarum sampai Cipamali. Ini perbatasannya sampai ke sini bisa mungkin nggak nih, Prof? Ada kemungkinan nggak? Ada ceritanya. Ada ceritanya. Juga tertulis di Babat Sengkala juga ada. Oh. Ya nanti kalau ini berkumpul saya cerita. Oh, iya. Iya. Itu sumurannya kan ada sumurannya ya. Nah, sumurannya kan bekas menyimpan kotak 9. Di atasnya ada Yuni dan Lini. Tempat ibadah berarti ya? Iya, jadi itu ya candi, kalau ini ya setingkat sama misalnya dengan Dieng lah. Oh, Dieng. Itu dari ini. Dan guys, berikutnya adalah pemaparan lengkap Profesor Dr. Sugeng Priyadi kepada para peserta program. Perkiraan apa kegelapan? Jadi begini ya, ceritanya kan di Jawa Barat itu ada kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh itu abad ke-7 didirikan oleh Werti Kandayun menurut Carita Parayangan. Jadi Carita Parayangan mengatakan bahwa di Jawa Barat setelah Tarumanegara hancur, muncul salah satunya adalah kerajaan Galuh. Memang nama Galuh itu nama yang spektakuler lah ya. Jadi bisa di mana-mana banyak Galuh. Jadi nanti ada banyak temuan toponim, nama-nama tempat yang menyebut dengan nama Galuh dari perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke Surabaya. Jadi misalnya di Jawa Timur ada Pelabuhan Bujung Galuh. Nama Galuh itu di Cilacap ada, di Purbalingga ada, di Temanggung juga ada Sungai Galeh misalnya ya. Itu semuanya adalah nama-nama Galuh yang tersebar di Jawa. Berarti zaman dulu pengaruh Galuh cukup kuat di Jawa ya. Sehingga kemudian nama Galuh kerajaannya itu simpang siur. Jadi kerajaan Galuh itu selalu ada di Jawa Barat, yang satu Galuh, yang satu Sunda. Jadi ini pasangan, yang Galuh itu perempuan, yang Sunda itu laki-laki. Ibaratnya ini yang perempuan yang mana Pak? Galuh. Galuh yang perempuan. Ya, Galuh, karena Galuh kan ada kata luh itu kan kesuburan. Kesuburan wanita. Ya kan. Kalau Sunda itu kan permata. Ya, bukan permata. Di Bali ada niluh ya berarti. Ya, laki-laki, apa simbol laki-laki dan perempuan lah. Selama ini saya kan meliti sejarah Banyumas, tetapi kemudian juga belajar sama Profesor Edi Suhardi Ekajati
dari Unpad itu tahun-tahun 90-an itu saya masih muda itu keliling-keliling ke daerah-daerah. Oh iya. Jadi Kerajaan Galuh itu pada abad ke-7, kemudian itu ada Werti Kandayun mempunyai 3 orang anak ya, ada Rahyang Sempak Wajah. Sempak Wajah itu berarti Pak? Sempak itu rogol ya, giginya apa? Pada copot, ya, ompong. Gigi itu wajah itu gigi. Jadi Rahyang Sempak Wajah itu anak Raja Werti Kandayun, karena ompong gitu ya, maka dia tidak jadi raja. Nah kemudian adiknya lagi menjadi penguasa juga di Galunggung gitu ya. Nah ini karena penyakit turun bero itu apa? Hernia itu ya. Jadi dia tidak jadi raja juga. Maka yang menjadi raja adalah Rahyang Mandi Minyak. Iya. Jadi Rahyang Mandi Minyak ini rupa-rupanya namanya itu mungkin karena dia menjadi raja Holing juga, Galuh dan Holing. Maka dia menjadi namanya di Banjarnegara ada Raja Mandi Raja Mandi. Toponimnya ada masih. Iya. Jadi memang sini termasuk daerah sampai ke Banjarnegara itu daerah kawasan Galuh sampai juga Holing. Itu kan anak bungsu. Karena sehat dia menjadi Raja Galuh. Tetapi dia rupanya mengincar istri kakaknya yang cantik jelita, namanya Pohrababu. Drama. Akhirnya diajak berselingkuh sama si Mandi Minyak. Maka lahir tokoh Sana. Nah tokoh Sana ini tersebut di dalam prasasti Canggal. Sena atau Sana. Prasasti Canggal ada sebut itu. Dikudeta nanti oleh kakak tirinya Purbasora, sehingga terjadi pertempuran. Nah sejak itu terjadi pertempuran di Galuh, dan nanti akan dalam beberapa generasi akan diteruskan sampai nanti ke tingkat sini. Ini orang Jawa Barat mengatakan bahwa orang Sunda anak hasil selingkuhan tidak layak menjadi raja. Iya. Sanjaya mengkudeta di Purbasora. Jadi Purbasora mengkudeta adik tirinya. Terus Purbasora dikudeta oleh keponakannya, Sanjaya. Nah, kemudian Sanjaya punya cucu namanya Sang Banga. Sang Banga itu bertaruh dengan Singwanara, keturunan dari Purbasora. Jadi pertempuran 3 generasi kelihatannya. Dan kelihatannya pertempuran itu sampai ke sini. Nah, jadi yang disebut dengan Galuh itu rajanya nanti Singwanara. Dalam Carita Parahyangan disebut Sang Manara. Nah, kemudian menurut Carita Parahyangan juga, musuhnya itu namanya Haryang Banga, tokoh sejarah. Nah, Haryang Banga melawan Sang Manara. Nah, Haryang Banga itu dari dalam naskah-naskah Jawa disebut Arya Banga, Aryo Banga. Nah, Arya Banga ini kemudian yang lari ke sini, bertempur. Kemudian di Sungai Cipamali mereka melakukan perdamaian antara Sang Manara dan Sang Manara yaitu Haryang Banga dengan Haryang Banga dengan Sang Manara itu berdamai. Jadi di sini mulai terpisah antara orang Jawa dan Sunda. Galuh Timur, sana Galuh Barat, Galuh yang di Jawa Barat itu Galuh Barat. Nah ini Galuh Timurnya di sini. Oke, Pak. Walaupun hanya ibu kotanya pindah dari sini ke selatan, ke Purwokerto. Nah, mungkin nanti suatu saat perlu ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto, nanti mungkin disediakan buku lengkap ini ya. Di Pasir itu ya mungkin Pak ya? Pasir? Ya, jadi Pasir Luhur itu yang di Banyumas itu adalah pusat kerajaan Galuh Purba. Dan raja-raja di sana, nanti ada candi besarnya di tempat saya, dekat rumah saya itu ada candi
mungkin sebesar Prambanan zaman dulu dibangun, meskipun kelihatannya belum selesai pada waktu itu. Sebagai pendiri Majapahit, padahal itu kan ini peristiwa abad ke-7, abad ke-8 dicampur dengan abad ke-12 menurut Bapak Tanah Jawi. Nah ini agak kacau. It's become hoax at that time. Iya. Jadi Sultan Haboi 10 pernah ngomong di Bandung bahwa sebetulnya kita orang Jawa dan Sunda itu bersaudara. Karena keturunan Raja Sunda itu, Galuh itu ada Joko Suruh, ya, Arya Bangah yang tertua, Joko Suruh, kemudian Singwanara atau Sang Manara itu, Singwanara. Singwanara itu yang di daerah mana? Daerah Ciamis gitu ya, di daerah Banjar Pataruman itu ada satu kawasan itu yang di situ tempat tinggalnya Singwanara itu. Nah ini karena 3 bersaudara, ini Arya Bangah itu orang Jawa, Joko Suruh jadi orang Jawa, maka orang Sunda sebagai anak terakhir, laki-laki Sunda tidak boleh kawin dengan laki-laki Perempuan. Laki-laki Sunda tidak boleh kawin dengan wanita Jawa. Keturunan Arya Bangah, keturunan Joko Suruh. Maka ada pantangan, laki-laki Sunda tidak boleh kawin dengan perempuan dari istana Majapahit atau istana Jawa. Kalau sebaliknya boleh ya Pak? Kalau sebaliknya boleh. Sungai Pamali itu adalah sungai persumpahan. Jadi persumpahan, kalau orang Sunda menyeberangi Sungai Pamali ke timur mau menyerang orang Jawa, dikutuk dalam perang atau penyerbuan itu dia akan kalah. Begitu juga orang Jawa nyebrang Sungai Pamali ke barat misalnya, juga dikutuk akan kalah dalam perang. Sehingga akhirnya orang Jawa dan Sunda, kalau orang Sunda pulang ke barat, Singwanara atau Sang Manara, itu dengan berpantun. Arya Bangah pulang ke Jawa dengan menembak. Jadi mereka menghibur diri semua. Setelah mereka berkelahi bertahun-tahun, kemudian mereka berdamai, berpisah. Yang satu pulang sambil berpantun, yang pulang satu yang ke Jawa pergi menembak, pakai tembang Jawa. Jadi ya dari sini kelihatannya pusat kekuasaannya pindah ke Purwokerto. Mungkin tahun 766 ada tanda-tanda bahwa Haryang Bangah memindahkan pusat kekuasaan Galuh Timur menjadi Galuh Purba di pedalaman sebelah selatan Gunung Slamet. Karena apa? Karena di sini termasuk daerah rawan konflik terus dengan Sungai Cipamali itu. Jadi karena Sungai Cipamali itu di sebelah selatan tidak ada, maka Haryang Bangah itu pindah ke selatan. Maka di sana sebelah selatan itu ini apa ya? Masyarakat Sunda itu bermunculan di daerah antara daerah Banyumas sampai ke perbatasan. Di banyak apa ya, komunitas orang Sunda. Bahkan ke Purwokerto pun banyak komunitas orang Sunda. Bahkan sampai ke Purbalingga. Itu yang di sebelah selatan Gunung Sungai Serayu. Jadi Sungai Serayu itu rupa-rupanya merupakan batas kebebasan dari pantangan Sungai Cipamali. You done any preliminary survey or research like about this temple, how it was, who built it, and what is mythological behind this temple, something like that? Jadi backgroundnya itu nanya Pak, kalau misalnya apakah sudah pernah dilakukan penelitian di sini, kayak ini dulunya apa, siapa yang membuat, digunakan untuk apa? Ceritanya apa? Ceritanya apa? Belum ada. Jadi saya ketika awal 2018 saya pernah ke sini, ketika awal-awal penemuan ini. Dan sekarang rupa-rupanya dalam 4 tahun terakhir situs ini kelihatannya ditelantarkan gitu saja. Makanya saya tadi lihat ada apa? Ada yang banyak yang hilang pokoknya di situ. Saya dulu melihat ini banyak apa? Barangnya banyak sekali, benda-bendanya. Tapi sekarang sudah tinggal sisa-sisa saja. Jadi rupa-rupanya karena tidak ada penjagaan, tidak ada perhatian, saya melihat
berubah sekali. Ini situsnya sudah menjadi situs yang terbengkalai lagi. Jadi awal mulanya ketika ditemukan ada gairah untuk melakukan penelitian, ya, tapi rupanya setelah itu hilang gitu saja, dan ternyata pemerintah daerah di Kabupaten Brebes ini juga tidak punya perhatian sama sekali gitu. Apalagi nanti dengan penemuan-temuan fosil yang begitu banyak di situ. Jadi saya mengatakan bahwa penemuan fosil di daerah sini itu akan bisa mengalahkan jumlah fosil yang ditemukan di Sangiran. Bahkan saya mau ketemu, tapi dulu kantornya tutup ya. Saya mau protes sebenarnya. Mengapa penemuan fosil manusia purba Java Man itu ya, yang ditemukan di sini, mengapa dibawa ke sana? Tapi ya mungkin untuk pengamanan ya, karena di sini belum ada museumnya. Jadi nanti kalau di sini jangan-jangan nanti hilang juga ya. Jadi mungkin ke sana yang dimaklumi. Tapi nanti kalau di Brebes di sini sudah dibangun museum seperti Sangiran, bolehlah itu dibawa pulang. Karena di sini fosilnya luar biasa besar, potensinya lebih besar. Jadi memang pergerakan kebudayaan itu, Hindu-Buddha itu dari Jawa Barat itu ya. Jawa Barat masuk ke Jawa namanya nanti Medang. Jadi kerajaan Mataram kuno itu awal mulanya dari sini ke barat ke timur terus. Berpindah-pindah itu kan. Makanya ada Medang I Ripov itu, nanti ganti Medang I Mamrati, Medang I Bumi Mataram. Nah, Bumi Mataram itu di DIY ya, daerah Prambanan. Ya, daerah ya Prambanan di DIY. Yang di Mamrati itu di daerah Temanggung. Jadi pertemuan antara 5 gunung, daerah Merapi, Merbabu, Sindoro Sumbing, dan Ungaran. Dan Ungaran tampaknya dulu Medang Ripov itunya. Medang Ripov itu pindah ke Medang I Mamrati, Medang I Bumi Mataram. Itu kelihatannya gitu. Jadi awalnya dari sini. Nah makanya candi ini candi Hindu aliran Siwaistis kelihatannya. Dan ini mungkin sebesar usia dengan yang di Purwokerto. Di Purwokerto di Kedung Banteng ada gugusan candi seperti Dieng, candi Dieng. Jadi mungkin begitu ada Dieng. Ada di sana. Di Purwokerto, Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, utara. Desanya Desa Dawuan. Nanti kalau Jauhan ya. Iya, Dawuan. Di sana ada lingga dan yoninya. Ada lingga yoni. Ada. Di sini kan lingga yoninya sudah dimusnahkan atau sudah dibuang. Masih ada candi-candi yang di Hindu, dan apakah masih dilakukan ritual-ritual warga itu? Sekarang kalau candinya terbatas ya, jadi kemungkinan yang gitu. Jadi Hinduistik itu candi-candinya, bangunannya itu di sepanjang Sungai Serayu banyak sekali. Jadi dulu dari sini kan pindahnya ke selatan. Jadi Sungai Serayu itu merupakan tempat di mana banyak. Saya pernah berbicara di Kongres Sungai Nasional di Banjarnegara pada waktu itu, bahwa Sungai Serayu adalah sungai peradaban dari dataran tinggi Dieng sampai ke muaranya di Cilacap. Itu di sepanjang sungai itu banyak candi-candi yang bertebaran bangunan-bangunan suci Siwaistis. Karena Siwa itu kan dewa laki-laki, ya, digambarkan dengan palus, dengan lingga. Ya kan? Nah itu maka simbolnya lingga dalam candi. Jadi candi-candi kecil biasanya menggunakan lingga dan yoni. Tapi kalau candi besar seperti Prambanan, Siwa, Yoni, gitu kan? Nah yang kebanyakan ditemukan di sepanjang Sungai Serayu sampai ke Dieng itu adalah lingga yoni. Jadi makanya disebut nama Purbalingga misalnya. Purbalingga itu kan awal mulanya mengapa disebut Purbalingga? Itu kan aslinya dari kata Prabalingga. Prabalingga itu sinar yoni, di sinar lingga, ya kan? Tapi karena di Jawa Timur ada daerah namanya Probolinggo. Orang Belanda juga menyebut Purbalingga, juga Probolinggo juga. Ini ada 2 Probolinggo ya. Akhirnya orang Purbalingga ganti namanya. Jangan Probolinggo, tapi kata surat-surat ke Purbalingga
datangnya ke Probolinggo semua, ya. Sehingga orang Purbalingga kemudian membuat nama Purbalingga, bukan Prabali. Ya karena di Purbalingga itu banyak lingga itu. Jadi di samping di sepanjang Sungai Serayu juga ada Sungai Kelawing, anak sungainya itu. Itu juga banyak juga bangunan-bangunan siwaistis. Banyak kan sampai ke dataran tinggi. Mill River. Iya. Dua sungai itu. Nah ceritanya Werkudara atau Bima dari dataran tinggi Dieng dengan telanjang membajak tanah dengan alat kelaminnya yang besar, terus jadi Sungai Serayu. Karena besar, gede dan kuat. Nah sementara Durna itu Begawan Durna, gurunya Sinapura itu karena alat kelaminnya kecil, sudah tua, maka bikin sungainya kecil. Sungai Kelawing itu pakai apa itu? Dibajak menggunakan alat kelaminnya menjadi sungainya Kelawing. Itu cerita itu mitos Hindu itu ya. Jadi itu bukan cerita zaman sekarang, tapi mitos zaman dulu sudah ada cerita begitu. Ya lucu katanya, lucu dan Bima was ploughing. Yeah, Bima ploughing the land with his property. Yeah. Because he's so young. Yeah. Because he's so young, he got a really big property and really strong. So they have the river is gonna be really big, and it's so masculine. And that's the Serayu one. And the other one, because the one who made it has a really small little brother. Yes, yes. So yeah, so the river is small. That's why the Serayu one is the symbol of masculinity. nanti Sungai Kelawing bermuara di Serayu. Nah di tempat muara Sungai Kelawing dan Serayu itu mereka bertarung, kemudian alat kelaminnya Durna dipotong-potong oleh Werkudara. Makanya di sana di desa Karang di tempat perempuan itu ada lingga yang dipotong-potong. Ada lingga yang dipotong-potong di daerah Purbalingga. Ceritanya. Oh yeah, so when the river met. Jadi apa sih? When the river met, they have a fight and they cut the little brother. They cut the little brother. That's why di desa mana sama tadi? Karangbeda. In the village of Karangbeda, kecamatan Kemangkon mungkin Pak. Kemangkon, ya. Kemangkon, Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Yeah, in the city of Purbalingga there is a lingga that is cut. That's how they fight. Itu cerita wayang zaman dulu. Yeah. Nah, di Gedung Benda ya. Jadi di Gedung Benda itu ada semacam timbangan. Ini Kurawa di sini 100 sudah duduk semua. Ini yang pendawa tuh tinggal baru 4. Nah, Werkudara itu nanti naik ke timbangan yang bagian ini. Yang ini terpental ke Purbalingga, Purwokerto. Makanya orang Purbalingga, orang Purwokerto ini wataknya seperti orang-orang Hastinapura yang jahat-jahat itu. Dan perhiasan emasnya itu terlempar kemana-mana, termasuk di daerah Gedung Benda. Jadi kalau di Gedung Benda terjadi hujan deras, sering ditemukan dulu ya katanya emas, kalung emas panjang sekali, perhiasan emas jatuh bertebaran di daerah situ, sehingga ketika hujan deras ditemukan benda-benda itu cerita mitos ya. Ya, demikian tadi pemaparan yang cukup panjang dan lengkap ya guys tentang sejarah awal mula kerajaan Galuh, kemudian kerajaan-kerajaan yang menyusul di tanah Jawa. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Luar biasa, komen, like, and subscribe. Punya Bang Fu ya. Dadah.